Pemirsa menilai penanganan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah salah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan surat terbuka ke Presiden Prabowo Subianto. Mahfud pun meminta Prabowo turun tangan dan mengalihkan kasus Febri ke KPK. Bapak Presiden yang terhormat, kami melihat dan merasakan pada saat ini perkembangan hukum kita sudah begitu buruk dan sangat mengkhawatirkan. Terasa ada ketidakadilan karena pasal-pasal hukum dioperasionalkan secara bertentangan dengan public common sense, yaitu logika dan kesadaran nurani publik. Memperhatikan perkembangan terkini terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah misalnya, saya menilai penanganannya sejauh ini sudah salah. Karena dilakukannya pengalihan penanganan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Mekanisme semacam ini tidak dikenal dan tidak pernah terjadi. Tidak dikenal dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dan ini memang tidak boleh terjadi. Karena coupling urusan dan kewenangan setiap institusi penegak hukum itu sudah ditentukan oleh undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah kesalahan pertamanya. Tetapi kesalahan ini masih bisa diluruskan sekarang, mumpung belum terlalu jauh, yaitu dengan menggunakan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggariskan bahwa KPK dapat mengambil alih suatu perkara yang ditangani kepolisian dan atau kejaksaan dengan 6 alasan. Dalam konteks ini, kalau proses penyelesaian kasus mantan Jampitsus ini ditangani oleh kejaksaan, akan ada konflik of interest. Karena Febri Adriansyah akan diperiksa oleh kolega-koleganya sendiri di institusinya sendiri, padahal statusnya masih jaksa. Bapak Presiden, keadaan ini sangat merusak keindahan arsitektur pembangunan negara hukum kita yang telah diwariskan oleh para pendiri negara yang begitu agung. Keadaan yang saya rasakan belakangan ini, menurut saya sudah mengancam eksistensi bangsa kita. Bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perusakan dari dalam. Pembusukan dari dalam kita sendiri. Keinformasi lain pemirsa, pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri, Febri Adriansyah. Keputusan tersebut diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatannya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri, Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026. Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat. Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri.
Terkait kelanjutan kasus, Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, meyakini Hotman Paris mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah karena diminta oleh kliennya. Hal tersebut akibat sejumlah pernyataan kontroversial yang dilontarkan Hotman hingga memicu kemarahan publik. Saya yakin mundurnya Hotman itu karena diminta oleh kliennya sendiri. Karena apa? Ya karena atas pembelaan yang blunder-blunder itu merugikan klien. Kalau diteruskan malah semakin antipati, sudah kliennya bisa jadi dianggap public enemy gitu, diserang netizen, lawyernya yang harus membela, mendinginkan suasana, malah justru jadi blunder juga jadi public enemy. Jadi kalau diteruskan ya malah yang paling rugi kliennya gitu, Pak Febri. Maka ya saya sudah menduga itu pasti akan diputus kontrak sebenarnya gitu. Soal kalimatnya mengundurkan diri itu ya akhirnya kan pasti komplain tuh Pak Febri, gimana ini kira-kira kan gitu. Dan tidak nyaman gitu. Yang jelas yang paling dirugikan dalam posisi ini kan klien gitu. Kalau Pak Hotman ya no problem aja gitu. Mungkin semakin kontroversial. Selain PWI Pusat, Media Independen Online atau MIO Indonesia juga melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Media Independen Online Indonesia melaporkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkait kasus dugaan penghinaan profesi wartawan. Pelapor didampingi kuasa hukum Pitra Romadoni untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia mengatakan saat ini sudah ada belasan saksi dan bukti-bukti tambahan seperti flash disk dan rekaman video. Pemeriksaan tambahan ya, sekaligus ada bukti-bukti tambahan juga. Dan kami kira sudah belasan ya saksi-saksinya ya, sudah sangat banyak sekali ya. Banyak dan sekali. ini pemeriksaannya dilakukan secara maraton. Secara maraton. Ya, makanya kita berharap dalam waktu dekat ini saudara HPA segera dipanggil. Karena ini kan menyangkut terkait dengan profesi dan harkat martabat wartawan. Ya, kalau memang yang bersangkutan itu berkilah, saya kan bertanyanya kepada individu. Persoalannya adalah itu dalam agenda konferensi pers. Di situ dihadiri oleh berbagai wartawan. Apakah etis dan layak dibilang seperti itu di hadapan wartawan? Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, Hotman menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat... Meski begitu, PWI tetap menyesalkan pernyataan Hotman Paris kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. Kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Kita juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya, kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu. Dalam perkara ini, Hotman diduga melanggar pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan ringan dan fitnah, juga pasal tentang pers terkait dengan menghalangi kerja pers. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku siap menghadiri pemanggilan kepolisian sebagai terlapor kasus dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan.
Meski tengah memiliki masalah kesehatan, ia menegaskan tidak akan menghindari proses hukum. Merasa aduan-aduan seperti itu gimana ngeresponnya? Don't worry lah. Don't worry. Seandainya Bang diminta... Itu kan dari orang ke orang. Kan gua terangin dia panjang lebar, dia terus ngotot, akhirnya harusnya jawabannya, lu ngerti nggak sih? Gue bilang sama saja dengan otak, lu punya otak sih kok nggak ngerti itu loh. Dan itu ke oknum lu, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers gitu loh. Tapi seandainya Abang diminta untuk klarifikasi... Ya pasti datang lah kalau dipanggil. Aduh, gua kan tak cukup itu aja, Bu, ya. Jadi nggak ada apa-apa. Itu nggak masalah. Kalau gua bilang, lu ngerti nggak sih? Itu artinya lu itu siapa? Ya kau kan? Kau itu siapa? Perorangan. Gua kan nggak pernah menyinggung lembaga pers. Dan juga itu bukan ke press conference, itu kan